Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan non-ASN seluruh Indonesia? Berikut kita akan sampaikan pengumuman resmi BKN berkaitan dengan jumlah honorer yang akhirnya fix 100% akan mendapatkan NIP, baik itu NIP part-time maupun full-time. Dan beberapa informasi penting lainnya yang patut diketahui. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan menyampaikan beberapa informasi. Tentu saja ini yang pertama berkaitan dengan data BKN pendaftaran berakhir untuk statistik terakhir per periode 1 yang sudah pun berakhir dan fix angka-angka yang akan mendapatkan NIP ya pada rekan-rekan semua di tahun 2024. Nah, sebelumnya kita sampaikan dulu informasi berkaitan dengan seleksi P3K kemarin ya. Kasus seleksi P3K 2024 di mana di sini adanya kecerdikan dinas ya. Soal surat keterangan kerja honorer yang dinyatakan fiktif. Ini ada beberapa kejadian di beberapa daerah yang tentunya ini sangat disayangkan sekali. Ya, kejadian pertama di Muko-Muko, muncul lagi masalah yang berkaitan dengan tahapan seleksi administrasi. Di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, ada tenaga honorer di salah satu dinas yang lulus seleksi administrasi P3K 2024. Padahal yang bersangkutan sebenarnya sudah putus kontrak sejak tahun 2022. BKD Muko-Muko mengakui kecolongan ya karena ada honorer yang sudah putus kontrak tahun 2022 tetapi bisa mendaftar pada P3K dan lulus administrasi. Nah, tentunya kejadian ini bukan hanya di Provinsi Bengkulu ya atau di Muko-Muko, ada juga beberapa kejadian lain. Memang ada honorer yang sudah tidak aktif lagi dan putus kontrak oleh dinas terkait tahun 2022 yang protes ke BKD untuk bisa ikut P3K. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya mereka protes ini karena hasil RDPU terakhir dengan Komisi 2 itu memang diizinkan ya dari hasil keputusan Raker. Tetapi keputusan Raker itu tidak disetujui oleh Pan-RB dan BKN. Nah, saat itu BKD tidak menyetujui dan disampaikan tidak bisa. Nah, atas kejadian ini maka ditegaskan honorer tersebut tetap tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Meski sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi karena tidak ada SK tahun 2023 dan 2024. Dikatakan bahwa salahnya itu adalah dinas karena mengeluarkan surat keterangan kerja sebagai syarat honorer tersebut mendaftar P3K 2024. Nah, di sini ada permainan atau apalah namanya sehingga rekan-rekan yang dinyatakan tidak aktif ini akhirnya dapat juga suket itu. Cerdiknya dinas itu mengeluarkan suket sampai tahun 2022 sebagai persyaratan. Mestinya ketika tahu honorer kerjanya hanya sampai 2022, dinas tidak perlu membuatkan surat keterangan kerja untuk syarat mendaftar P3K 2024. Niko Hapri, BKD, mengakui ada kelengahan dari panitia lokal karena ternyata di surat keterangan itu menyebutkan bekerja sampai 2022. Jadi sebenarnya suketnya juga sudah benar ya, tapi kelengahan dari atau kelalaian dari pihak panitia yang tidak melihat keaktifan surat yang ternyata sampai tahun 2022 dan tidak menyebutkan 2024. Nah, ini sangat aib sekali. Informasi lain Bapak Ibu, berkenaan dengan berakhirnya pendaftaran P3K tahap 1 ini. Nah, ini pernyataan Menpan RB terkait pendaftaran 2024 tahap 2. Honorer juga wajib tahu ya. Di mana disebutkan di sini pendaftaran P3K 2024 tahap 2 segera dibuka. Dan bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu di IG BKN, di sini sudah ada informasi berkenaan lowongan ya seleksi P3K periode 2 di BKN. Nah, ini untuk di BKN sendiri ini sudah dibuka ya. Informasi lowongan selengkapnya dapat diunduh melalui website BKN dan scan QR code di grafis. Nah, ini sudah dibuka untuk BKN sendiri. Meskipun secara resmi nanti ini akan dimulai serentak di tanggal 17 November. Menteri Pan-RB Ibu Rini memastikan komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah honorer. Penyelesaian masalah honorer hingga akhir tahun ini menjadi salah satu prioritas kami. Nah, ini artinya rekan-rekan yang belum lulus ataupun yang mungkin belum mendapatkan formasi nanti di tahap 2 ini akan diselesaikan. Tapi bagaimana mekanismenya? Saat ini lanjutnya pelaksanaan rekrutmen tahap 1 sementara berjalan dan sudah selesai. Pada tahap 1 kemarin sudah kita ketahui ada 4 kategori yang dapat melamar. Sedangkan untuk tahap 2 nanti mereka adalah yang tidak terdaftar di database BKN tahun 2022 dan aktif minimal 2 tahun termasuk guru PPG Prajabatan. Rencananya ini akan dibuka 17 November 2024. Untuk tahap 2 ini diperuntukkan bagi pelamar non-ASN yang aktif bekerja, kemudian PPG Prajabatan yang dapat mendaftar.
Bahkan di informasi lain juga disampaikan di sini, BKN resmi umumkan jadwal pendaftaran P3K 2024 tahap kedua. Nah, ini mudah-mudahan saja nanti ada penyelesaian informasi kepada Bapak Ibu, khususnya yang nanti akan ikut gelombang kedua, dan ada juga informasi bagi rekan-rekan yang ternyata masih dinyatakan TMS pada tahap 1 kemarin, bagaimana mekanismenya. Nah, adapun jumlah rekan-rekan yang fix ya mendapatkan NIP pada tahun ini dari hasil seleksi P3K tahap 1, ini sudah pun diumumkan oleh BKN. Kalau kita lihat di sini datanya sebagai berikut ya. Tenaga guru itu adalah 240.012 orang yang dinyatakan mendapatkan NIP ya, karena sisanya 9.332 dinyatakan TMS. Kemudian bagi rekan-rekan tenaga kesehatan, di sini ada 87.987 yang mendapatkan NIP ya. Sedangkan yang TMS ada 2.999. Sedangkan untuk tenaga teknis yang paling banyak ada mencapai hampir 1 juta, yaitu 934.047 orang, dengan yang TMS 59.167. Bapak Ibu, kenapa kita sebutkan rekan-rekan yang sejumlah ini mendapatkan NIP? Karena mereka semua pasti ikut seleksi ya syaratnya, dan siapapun yang ikut seleksi, baik dia mencapai formasi maupun tidak mencapai formasi, maka mereka tetap mendapatkan NIP, tetapi akan tentunya dibagi nanti, sebagian mendapatkan full time dan yang sisanya mendapatkan part time. Semoga kita semua termasuk dalam golongan rekan-rekan yang full time, dan bagi rekan-rekan yang part time bersabar saja, sebentar lagi juga nanti akan disesuaikan rekan-rekan menjadi full time semuanya. Demikian informasi update kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.